Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel Olkes, sub channel dari aplikasi tutorial. Kali ini saya akan menggunakan bagan saja karena saya rasa ini jauh lebih mudah dipahami nantinya ya. Intinya ini tutorial ini ya, kali ini saya ini sering dengar keluhan di para pemakai mobil ya, terutama yang pemula. Kenapa mobil jarang dipakai kok dinyalakan susah? Kenapa mobil jarang dipakai kok dipakai nyendat-nyendat dan nyendal-nyendal? Kenapa mobil jarang dipakai kok sensornya jadi nggak akurat? Kenapa mobil jarang dipakai di start itu lama cek 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 der baru nyala, nggak langsung cc der, nggak langsung seperti itu. Ada lagi yang tanya kenapa jarang dipakai kok sekali dipakai malah gembluduk bunyinya klutuk-klutuk di bagian kaki-kaki mobil. Itu sebenarnya penyebabnya apa sih sebenarnya? Padahal jarang dipakai kan harusnya awet. Logikanya begitu, tapi beda dengan yang namanya sistem elektris dan mekanis. Dan kali ini saya akan coba jelaskan dan semoga bisa dipahami. Yang penting informasinya ini bisa tersampaikan dengan baik ya. Jadi mobil kalau jarang dipakai ya, dampak yang pertama adalah drop pada aki. Aki ini kalau jarang dialiri tegangan, baik mobil itu dipanasi maupun mobil jalan, itu akinya nanti ngedrop, tekor, bahkan bisa cepat rusak. Itu aki memang sudah hukumnya begitu. Nanti aki kalau tegangannya sudah kurang di bawah 12 volt, itu nanti di start dinyalakan pasti akan rewel dan lama sekali. Dampak yang kedua adalah jika jarang dipakai adalah adanya deposit karbon. Deposit karbon itu bisa ada di oli mesin, injektor bensin, dan air radiator. Nah, ini yang paling potensial menghasilkan deposit karbon. Jadi intinya kalau mobil jarang dipakai, jarang dipanasi, deposit-deposit ini mengendap ke seperti oli mesin. Nanti kalau dia jadi deposit karbon, dia menutup katup-katup yang harus dilewati oli, akhirnya mampet. Injektor bensin lebih fatal lagi kalau sampai deposit karbon, keraknya pada nutup nempel di injektornya itu nggak bisa nyemprot, di start jadi susah. Kemudian air radiator itu kalau sudah deposit karbon bisa jadi kerak dan karat. Nah, deposit karbon ini adalah biang kerok yang nantinya ujung-ujungnya servis mobil jadi mahal. Ini yang paling banyak menyebabkan mobil jadi nyendat-nyendat dipakai, jadi nyendal-nyendal. Sensornya nggak akurat, akhirnya sering overheat. Kalau mesin sudah overheat, ini kalau Anda servis di bengkel, komponennya jadi banyak sekali yang diganti, harus diservis, harus dibersih, harus banyak yang dibongkar. Hanya gara-gara deposit karbon akibat jarang dipanasi atau jarang dipakai. Kemudian yang ketiga adalah mirip seperti martabak bantat ini ya. Jadi martabak bantat alias bantatnya karet itu ada di kaki-kaki mobil. Terutama di bagian bawah itu ya, ada di link stabil, ada di tie rod, ada di bagian rack end, ada di bagian ball joint dan busing sayap. Ini karet-karet yang ada di sini kalau mobil jarang dipakai, jarang gerak, karetnya jadi nggak fleksibel. Kalau karet sudah nggak fleksibel di bagian kaki-kaki, sudah bantat kayak martabak, ini gampang robek. Kalau di kaki-kaki ini sudah robek, itu nanti bunyi mobilnya saat dipakai jalan, terutama di kaki-kaki mobil akan terdengar seperti besi beradu ya. Mobil dipakai jalan bunyinya gluduk-gluduk, gluduk-gluduk atau kemlutuk, klutuk 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 klutuk, suaranya aneh di bagian bawah kaki-kaki mobil dan di dalam kabin rasanya nggak nyaman ya, geal geol geal geol nggak karu-karuan, akibat sudah nggak presisi. Ini karetnya harusnya bisa menopang getaran, karena robek akhirnya jadi getar semua. Dan ini termasuk biang kerok juga, servisnya jadi mahal. Servis kaki-kaki mobil ini lumayan juga kalau sampai kena. Lah jadi saran saya memang bagi para pemilik mobil, terutama yang pemula, yang mungkin baru punya mobil atau baru lagi menekuni dunia permesinan dan perotomotifan, sebaiknya minimal mobil ya kalau nggak dipakai paling nggak dipanasi lah 2 hari sekali dipanasi. Tujuannya apa sih mobil dipanasi? Mobil kalau dipanasi tujuannya meminimalisir ini deposit karbon, karena cairan seperti oli mesin
injektor bensin atau BBM, air radiator, dia akan terus bersirkulasi, nggak sampai mengendap. Itu tujuannya mesin panas dan mesin jalan, sehingga nanti tidak ada penyumbatan, tidak ada kerak dan tidak ada karat, karena cairannya sirkulasi terus. Pada saat mesin panas kalau sirkulasi, otomatis karbon juga akan hancur dan terbakar. Ini bikin mobil awet. Selain itu, aki juga nanti bisa lebih awet karena kalau mobil dipanasi, mesinnya jalan, otomatis ada pengisian ke aki. Aki sih itu sudah wataknya. Kalau aki nggak pernah dialiri arus listrik, ya sudah pasti jebol, bodol. Nah, mobil kalau dipakai jalan lebih bagus lagi. Depositnya berkurang, akinya jadi terpenuhi diisi tegangan, karetnya nggak bantat karena apa? Setiap mobil jalan, karetnya itu gerak terus, jadi nggak sampai bantat akibat suhu konstan, terutama suhu dingin. Nah, itulah pentingnya merawat mobil, terutama bagi Anda yang baru punya mobil atau bagi pemula yang lagi mendalami permesinan ini. Mobil harusnya ya sering dipakai ataupun minimal ya sering dipanasi. Tujuannya apa? Tujuannya semua ini adalah supaya nanti servis mobilnya itu jadi lebih hemat, lebih murah, tidak banyak keluhan. Dan saran saya adalah ketika Anda memiliki mobil, merawat mobil, jangan servis mobil nunggu mobilnya rusak. Kalau mobil udah rusak di servis ya biayanya mahal. Anda harus teliti dan titen istilahnya ya. Kalau ada gejala sedikit saja langsung dicek. Apalagi kalau mobil itu jarang dipakai. Begitu ada gejala periksa, kalau perlu diganti mipil per satu sensor misalkan. Daripada Anda servisnya ketika rusak, nanti akhirnya servis besar. Nah itu biang kerok servis jadi mahal. Sementara itu yang bisa saya sampaikan mengenai tutorial kali ini, dampak jika mobil jarang digunakan dan bagaimana penanganannya supaya servis nggak mahal. Semoga tutorial ini bermanfaat positif dan aplikatif. Selamat bekerja dan beraktivitas. Terima kasih.